bodoh kalau misalnya lu nggak belajar politik. Politik adalah the art of attacking the impossible. Lu harus sadar seberapa pentingnya politik di kehidupan sehari-hari kita dari kita lahir sampai kita mati. Mau lu OB, mau lu CEO, mau lu pengusaha. Dan gue bakal kasih tahu alasan kenapa gue tiba-tiba banting setir membahas politik. Dan kemungkinan besar kalian bakal lihat lebih banyak konten politik di channel ini. Bahkan di channel-channel luar nanti gue jadi guest di podcast, gue jadi host di mana. Gue ngerti, pasti bingung kenapa konten creator yang dulunya ngebahas finance, bisnis, ekonomi, makroekonomi, geopolitik tiba-tiba ngebahas politik dalam negeri. Dan jujur banyak banget loh tawaran gue seputar dunia politik walaupun gue tergolong baru ngebahas hal-hal ini. Partai politik, posisi penting di pemerintahan, kerja sama instansi negara, proyek sama pejabat, sampai orang bilang udahlah, mohon lu nggak usah bahas politik, lu fokus ke bisnis sama finance. Itu kenapa kita mau belajar dari lu. Berarti lu nggak tahu sebenarnya seberapa berdampak politik di hidupnya mayoritas orang. Kalau lu nggak suka belajar dan lu nggak suka edukasinya, saran gua hal paling penting itu kalian bisa skip ke chapter terakhir. Tapi kalau lu pengen belajar yang bisa mempengaruhi hidup lu, yang bisa bikin lu sukses dan punya banyak duit, kalian nonton semuanya. Ya kebanyakan orang mikir politik itu ketatanegaraan, government, pemerintah, dan punya stigma buruk. Kenapa? Soalnya ini orang korupsi, cuma memasuk proyek, cuma biar dapat kuasa. Dan itu poinnya politik. Sebenarnya politik itu ilmu, rangkaian aktivitas yang diasosiasikan dengan membuat keputusan atau bentuk-bentuk kekuasaan terhadap individu lain. Itu arti politik sebenarnya. Atau simpelnya power play. Atau bahasa gobloknya adalah menjilat untuk mendapat apa yang lo mau. Tapi it's way more than that. Gue sedih kalau orang gak ngerti politik. Gue sedih umur 30 baru sadar pentingnya ini. Yang kebanyakan orang gak sadar, sebenarnya politik itu bisa dibagi ke 4 menurut gue. Dan yang pertama, lo belajar dari pas lo lahir. Lo gak sadar lo melakukan politik di ilmu yang pertama, yaitu personal politics. Jadi berdasarkan politik dari arti yang paling mendasar, yaitu kekuasaan. Lu nggak sadar ini, tapi pas lu lahir, ini masa-masa lu masih bayi ya, lu tuh udah ngelakuin politik. Dan secara nggak langsung, lu tuh udah belajar politik. Coba kalau misalnya kita pas kecil ya, kita lapar, atau misalnya kita haus, kita pengen sesuatu, apa yang lu lakuin? Ya lu pasti nggak inget, tapi yang lu lakuin adalah lu nangis. Ada hal yang lu nge-convince diri lu sendiri, dari segi psikologis. Kalau gua ngelakuin ini untuk diri gua sendiri, gua bisa mendapatkan apa? Anyway, politik itu nggak jauh dengan kata power play. Gimana caranya kita punya kuasa terhadap orang lain atau situasi eksternal dengan melakukan serangkaian aktivitas. Jadi pada definisinya, personal politics itu berpolitik dengan diri sendiri. Dan kita mulai sadar, tergantung dari lingkungan yang kita berada, apa yang kita lakuin untuk diri sendiri, kita tuh udah berpolitik. Tapi yang bodoh, kalau misalnya orang ngira kita harus berantem sama diri kita sendiri. Bukan itu poinnya. Tapi gimana cara kita ngelola diri, kita ngelihat situasi eksternal, sama kita tahu apa yang kita harus lakuin untuk diri sendiri, biar kita bisa dapat hal yang kita mau. Contoh paling simpelnya gini deh, misalnya lo lagi pacaran sama pacar lo tahu dia ngelakuin hal yang lo nggak suka. Misalnya dia fokus main HP. Berpolitik sama diri sendiri, lu tahu dia bakal reaksi gimana kalau lu tiba-tiba diem dan cemberut. Dimana kita tuh punya tujuan sama pacar kita, gimana cara kita bikin dia tuh lebih pay attention sama kita. Tapi gue gak mau mancing dia untuk harus, lu tolong dong fokus ke gue gitu. Mungkin lu punya gengsi, tapi yang lu lakukan adalah lu diem aja, lu cuekin, lu cemberut. Misalnya dia nyaut, lu gak balas. Itu hal-hal basic yang kita udah lakuin sama diri sendiri dalam ilmu personal politics. Tapi ini emang cetek. Ini namanya self-awareness. Lu tahu apa yang lu harus lakuin ke diri lu sendiri untuk lu achieve hal-hal besar. Atau hal simpelnya, motivate diri sendiri. Lu malas nge-gym, lu tahu lu harus nge-gym, tapi ada hal-hal yang lu lakuin ke diri sendiri, misalnya kayak nyiram muka lu sendiri pakai air dingin, atau buka baju ngaca di depan cermin terus ngelihat aslinya tuh perut lu buncit banget. Ini tuh hal yang bikin kita, biar kita punya kuasa terhadap apa yang kita mau. Cuma yang menarik sebenarnya adalah jenis politik yang kedua, yaitu interpersonal politik. Nah, kalau di ilmu yang kedua ini yang benar-benar kita gunain sehari-hari untuk kita dapat kuasa terhadap apa yang kita mau dari orang tertentu. Konteksnya mirip sama yang pertama sebenarnya. Lu punya teman, atau lu punya partner bisnis, atau lu punya calon klien, dimana apa yang lu mau adalah lu pengen duitnya mereka. Lu pengen dia kerja keras untuk lo. Karena pada dasarnya psikologi manusia bakal selalu mikirin apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang lu mau adalah dia mikirin apa yang terbaik buat lu pribadi. Nah, disinilah ilmu politik ini penting. Kalau udah mulai masuk interpersonal, sebenarnya banyak teori yang gue bisa kasih tahu. Mulai dari ilmu neurolinguistik, cari tata bahasa, diksi, dan lain-lainnya. Behavioral psychology, ngebaca gerak-geriknya biar kita tahu mau respon apa. Yang ujung-ujungnya ke power play. Lu punya leverage dan lu punya kasta di atas dari lawan bicara lu biar dia respect sama lu dan dia bisa ngelakuin apa yang lu mau. Itu aja udah politik. Kita nego sama orang tua kita pas kita kecil. Kalau misalnya ujianku dapat nilai 9, boleh dong beliin sesuatu. Terus nyokap lu misalnya nggak mau. Somehow lu mikir gimana caranya bikin nyokap gua mau. Lu ngomong ke papa lu, "Pa, masa mama nggak ngasih sih?" Terus papa lu ngomong ke nyokap lu. Itu aja udah politik hitungannya.
Salah satu tips yang gue bisa kasih kalian, kalau tujuannya adalah gimana cara influence orang, bikin orang setuju sama apa yang kalian pikirin, yaitu dari tata bahasa. Misalnya, daripada lu ngomong, gue nggak setuju sama lu, apa yang lu kerja itu sampah, lu balik terus lu mikir ke diri sendiri. Tujuan lu ngomong itu tuh apa? Karena lu mau dia kerja lebih bagus dong, biar lu tuh bisa dapat benefitnya. Pas lu berpolitik, lu mikir, instingnya memang lu mau pengen maki dia karena kerjaannya sampah, tapi lu bakal ngomong, menurut lu kerjaan lu bagus nggak? Lu ngerasa nggak sih di bagian sini tuh sebenarnya bisa diperbaikin? Karena gue pernah lihat referensinya, kalau misalnya lu ngelakuin ini, lu bisa bikin ini bagus. Dan menurut gue lu keren banget loh. Walaupun lu tergolong baru, lu bisa nyelesain ini dalam 3 hari. Coba deh, biar waktunya lebih lama dan hasilnya lebih bagus, gue kasih 2 hari lagi, biar lu bisa bikin ini jauh lebih bagus. Coba, antara dua omongan tadi, kira-kira mana yang bikin dia lebih semangat untuk bikin kerjaannya lebih bagus? Dan itu interpersonal politics. Dan itu ada di lingkungan kerja kalian, di komunitas kalian. Segala hubungan yang berurusan lebih dari satu orang, itu masuk kategori interpersonal politics. Dan biasanya, poin ketiga ini yang jauh lebih susah, tapi jauh lebih benefit kalau misalnya kalian bisa master ini, yaitu organizational politics. Karena mau nggak mau, selama kita tinggal di masyarakat, kita nggak bakal jauh dengan yang namanya organisasi. Mau itu di lingkungan kerja, kerja di kantor, asosiasi, himpunan, bahkan kalian bikin bisnis sendiri. Nah, organisasi itu jauh lebih tricky. Kalau misalnya interpersonal politics, antara lu sama dia, tinggal gimana cara mainin ideologinya, biar lu punya power lebih dari orang yang ini. Tapi kalau di organisasi, apa yang lu omongin, itu bakal dilihat 5 atau mungkin 10 orang. Lu bisa aja ngomong sesuatu dan bikin 1 orang ngerasa happy, tapi 9 orangnya ngerasa kesel dan benci sama lu. Di situ lu ngerasa menang nggak? Walaupun lu ngomongnya sama dia, enggak, lu kalah. Ujung-ujungnya lu nggak dapat leverage di dunia kantor ya. Lu nggak bakal dapat promosi karena pas nanti manajernya nanya-nanya teman sekitar lu, lu suka nggak sama si Raymond? Lu cuma ngomong 1 orang nih, dia suka malu, tapi sebenarnya nggak suka malu. Nah, itu namanya organizational politics. Ngerti kan seberapa penting ilmu ini untuk gimana caranya di keadaan bermasyarakat kita tuh punya power. Jadi pada dasarnya baru di ilmu ketiga ini kita harus dalemin gimana caranya kita tanda kutip menjilat. Gue kasih konteks untuk kalian yang misalnya kerja, dan mayoritas dari kalian, kalau gue lihat di audiens gue itu banyak yang kerja sebagai profesional atau kantoran. Poin pertama yang harus lakuin di organizational politics adalah build alliance. Dan pasti kalian sering nonton di film-film, misalnya kalau masuk penjara, lo harus cari teman secepat mungkin. Semakin banyak teman yang kalian punya dalam grup organisasi, semakin mudah kalian berpolitik. Karena untuk lo dapetin power terhadap organisasi, lo harus bisa dapat support dari banyak orang di organisasi itu. Dan percayalah, ini tuh nggak segampang itu. Misalnya kalau lagi di meeting besar ada 5 orang, lo muji ini 1 orang, dia bakal happy sama lo. Tapi lo nggak tahu kalau misalnya orang kedua itu benci sama orang yang lo puji. Secara nggak langsung dia bilang, kok lo malah support dia sih, gue jadi benci sama lo. Belum lagi orang yang satu lagi tuh mantannya dari orang ini. Ini orang mau coba ngedeketin mantan gue. Ngerti nggak? Dinamika politik dan ngebaca situasi itu penting untuk gimana caranya kita dapat power. Dan nggak terlalu panjang, poin 2 itu namanya bootlicker, atau bahasa simpelnya menjilat. Inilah, mau nggak mau kita harus belajar. Karena gimana caranya kita naik kalau orang di atas kita nggak suka sama kita. Ada hal-hal yang kita mau nggak mau kita telan selama kita kerja di organisasi atau kita di bagian dari sebuah sistem hierarki dan kita butuh naik terus. Orang yang bisa bikin kita naik adalah orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita harus suka sama kita. Ini semua tuh ilmu politik. Gue nggak tahu gue ngomong politik udah berapa kali di video ini. Coba nanti ada yang kalau bisa hitung komen di bawah, gue kasih hadiah. Tapi yang ketiga di dunia kerja ya intinya keep it professional. Karena walaupun kita lakuin semua kita lakuin untuk bikin orang suka sama kita, reputasi dan kepercayaan itu tetap poin nomor 1. Itu satu hal yang bakal diingat sama orang di sekitar lu. Ya, jejak rekam digital kan bahaya kan. Tahu kasusnya Fafa Fufu dan teman-temannya. Intinya keep it professional. Dan ini baru contoh 1 kasus di dunia kerja. Percayalah masih banyak lagi. Baru sebenarnya ke poin terakhir. Kenapa gua membahas politik adalah civil politics. Nah, political science, bapak political science ya, Aristoteles, dia yang ngembangin ilmu ini sampai benar-benar bisa dipakai dalam konteks ketatanegaraan atau kepemerintahan. Ya, mempengaruhi sampai ke rakyat paling kecil. Dan ini topik yang menurut gua lu jangan sepelein. Pernah dengar nggak kenapa pemerintah kesannya pengen warganya tuh bodoh, pengen warganya tuh apatis, udah lu ikut aja, lu manut aja, karena mereka bakal bisa ngelakuin apa yang sesuka hati mereka. Karena pada dasarnya 1 vote, 1 suara, mau itu orang paling bodoh ke orang yang paling pinter dan paling kaya, itu nilainya sama. Lu ngerti kan kenapa negara kita, negara demokrasi, kenapa oknum-oknum tertentu bodoh amat lah orang-orang pintar, yang orang pintar udah tahu nih ini salah, tapi mereka bakal cobain menangin yang orang-orang bodoh yang dikasih 100.000 gitu misalnya, mereka bakal manut aja karena 1 vote itu 1 vote. Dan ini kenapa seluruh kalangan masyarakat Indonesia harus berpendidikan dan ngerti politik. Orang-orang yang tanda kutip bodoh, yang tanda kutip gampang disuap,
nggak bakal mikir panjang, ya udah deh gue vote lu aja deh nanti di pilkada, ya udah deh gue pilih lu aja deh sebagai presiden. Nggak tahu bahwa keputusan itu sebenarnya bisa bikin hidup mereka sengsara. Karena Aristoteles sendiri bilang ada bentuk-bentuk basic dari kepemerintahan: monarki, tyranny, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan versi paling buruknya anarki. Ini pun ada kategori baik sama buruknya, dan kita nggak tahu, orang-orang bodoh tuh nggak ngerti. Simpel ya, selama lo tinggal di Indonesia, selama lo bermasyarakat, ini tuh salah satu ilmu paling penting yang menurut gue dari kalangan paling pintar ke paling bodoh tuh harus ngerti. Kalau enggak, yang dimenangkan itu cuma segelintir orang yang sekedar cari vote. Tapi ngerti kan kenapa gue bahas politik? Evolusi gue dari finance, bisnis, ekonomi, makroekonomi, geopolitik, gue realize semua ini tuh turunan dari keputusan politik yang terjadi dalam sebuah negara. Lu mau dagang aja dipengaruhi sama keputusan lu dalam nge-support atau menolak kegiatan politik. Gue bakal tutup quotes ini dari Plato. The penalty that good people pay for not being interested in politics is to be governed by people worse than themselves. Bayarannya, kalau lu nggak tertarik dalam politik, gak mau belajar ilmu politik, maka lu bakal dikontrol sama orang yang jauh lebih buruk daripada lu. Itu kenapa gue bahas politik. Itu kenapa semua ini penting. Kalau lu ngerasa gue FOMO, kalau lu ngerasa kayak ini semua cuma sekedar cari sensasi, lu nggak ngerti arti politik sebenarnya di Indonesia. Lu nggak tahu seberapa berpengaruhnya ilmu ini untuk masa depan dari hampir 300 juta warga negara Indonesia. Kalian feel free coba komen di bawah, tapi fuck man, gue nyesel gue umur 30 baru sadar pentingnya belajar politik. See you guys.